Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Arifuddin dari kelas On Ranger dengan NIM 1801078. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video penjelasan materi pembentukan citra MRI dan instrumen MRI. Ya, kita mulai dari prinsip dasar pencitraan MRI. Bagaimana citra MRI itu bisa terbentuk? Yang pertama, kita mulai dari pengertian MRI. MRI adalah singkatan dari Magnetic Resonance Imaging, merupakan suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Untuk mengetahui lebih lanjut, MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla. Di sini 1 Tesla sama dengan 1000 Gauss. Dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Selanjutnya adalah dasar dari pencitraan MRI adalah fenomena resonansi magnetik dari inti benda. Resonansi magnetik sendiri adalah getaran inti atom yang di sini adalah nukleon. Karena adanya penyiaran momen magnetik inti dari bahan oleh medan magnetik luar dan rangsangan gelombang elektromagnetik yang tepat dengan frekuensi gerak gasing inti tersebut. Selanjutnya adalah komponen tubuh terkecil dalam manusia adalah atom. Di dalam atom terdapat proton, neutron, serta elektron. Elektron terdapat di bagian yang paling luar, sedangkan di bagian inti terdapat proton serta neutron. Prinsip fisika: ketika ada partikel bermuatan yang bergerak, maka akan muncul medan magnet di sekitarnya. Yang dimaksud di sekitarnya adalah proton. Proton atau magnet kecil, arah magnetnya acak, mengakibatkan saling melemahkan, dan nilai magnetisasinya 0. Inilah gambaran atom. Di dalam atom terdapat proton, neutron, serta elektron. Elektron berada di lintasan paling luar, sedangkan proton dan neutron berada di bagian paling dalam. Elektron bersifat negatif, sedangkan proton bersifat positif. Di sini adalah gambaran ketika proton di dalam tubuh tidak diberikan medan magnet dari luar, yaitu dia bersifat acak atau tidak beraturan. Sedangkan ini adalah gambaran ketika proton diberi medan magnet dari luar. Arah magnetisasinya menjadi longitudinal dan mengalami gerak presisi. Yang pertama adalah oleng, setelah itu berputar stabil selama di medan magnet. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi Larmor.
frekuensi Larmor memiliki rumus sebagai berikut, yaitu W sama dengan Joule kali B. W di sini adalah sebagai frekuensi Larmor megahertz, sedangkan Joule sama dengan gyromagnetic megahertz atau T. Joule hidrogen sama dengan 42,58 MHz per T. Sedangkan B di sini adalah medan magnet T atau Tesla. Medan magnet bumi sama dengan 1 Gauss. 1 Tesla sama dengan 1000 Gauss. Sedangkan MRI 1 Tesla sama dengan 1000 kali medan magnet bumi. Dan sedangkan itu MRI 1,5 Tesla sama dengan 1500 kali medan magnet bumi. Ya, selanjutnya adalah bagian yang paling terpenting, adalah prinsip terbentuknya gambar MRI atau citra MRI. Yang pertama adalah proton yang semula arah magnetisasinya acak diserahkan mengikuti medan magnet dari luar, lalu mengalami gerak presisi atau arah medan magnetnya menjadi longitudinal. Setelah itu medan magnet dipapar atau diganggu dengan radiofrekuensi yang frekuensinya sama dengan frekuensi presisi awal, maka arah magnetisasinya menjadi transversal atau 90 derajat. Ketika radiofrekuensi dimatikan atau dihentikan, maka arah magnetisasinya kembali longitudinal dan energi radiofrekuensi yang dilepaskan ditangkap oleh koil, kemudian diolah pada sistem komputer dan ditampilkan sebagai citra MRI. Jadi, secara ringkas, proses terbentuknya citra MRI yang diawali sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila sinyal radiofrekuensi dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiogram. Yang perlu digarisbawahi adalah radiofrekuensi pada setiap organ berbeda-beda, tergantung karakteristik, letak, serta intensitasnya. Citra T1 sama dengan pembobotan T1 sama dengan longitudinal, sedangkan citra T2 sama dengan pembobotan T2 sama dengan transversal. Materi selanjutnya adalah materi instrumen MRI. Beginilah gambaran dari instrumen dasar MRI, yaitu seperti magnet, scanner,
gradient coil, radio frekuensi coil, serta terdapat pula meja pasien. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang magnet. Magnet di sini ada berbagai jenis. Yang pertama adalah magnet permanen. Yang kedua adalah magnet resistif, dan yang terakhir adalah magnet superkonduktor. Magnet permanen. Magnet permanen terbuat dari suatu bahan metal yang dari asalnya sudah bersifat magnetik, memiliki kuat medan magnet 0,3 Tesla, memiliki desain tertutup atau berbentuk huruf C. Seluruh rumah magnet terbuat dari besi, memiliki homogenitas tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan dari magnet permanen, yaitu adalah murah. Yang kedua adalah perawatannya mudah, dan yang terakhir adalah tidak memerlukan listrik tinggi. Namun, magnet permanen memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama adalah kuat medan magnetnya hanya 0,3 Tesla. Yang kedua adalah menghasilkan citra lebih rendah. Dan yang terakhir adalah pesawat MRI-nya sangatlah berat. Yang kedua adalah magnet resistif. Medan magnetnya dibuat dari lilitan kawat yang dialiri listrik. Magnet resistif terbagi menjadi dua, yaitu air core dan iron core. Air core di sini memiliki kuat medan magnet 0,2 Tesla dan memerlukan power listrik lebih tinggi daripada iron core. Namun, air core dapat dimatikan. Sedangkan iron core gabungan permanen dan iron core. Inti magnet atau yoke digunakan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Bodinya seperti permanen magnet, tetapi tidak menggunakan keramik bridge. Namun iron core memerlukan banyak power dan pendingin. Kelebihan serta kekurangan dari magnet resistif sebagai berikut. Kelebihan yang pertama adalah murah, yang kedua adalah pemeliharaannya mudah, yang terakhir adalah magnet dapat hilang saat dimatikan. Kekurangannya adalah memerlukan power listrik yang tinggi, medan magnet kecil sampai sedang, memerlukan pendingin, serta magnetnya tidak stabil. Beginilah gambaran lilitan dari air core serta iron core. Bisa dilihat. Yang terakhir adalah magnet superkonduktor. Magnet ini magnet yang dihasilkan dari lilitan kawat besar. Kawat tersebut terbuat dari bahan niobium titanium yang kalau didinginkan sampai 9,5 derajat Kelvin akan kehilangan tahanan listrik. Di sini tahanan hilang sama dengan medan magnet maksimal. Selanjutnya adalah instrumen dari
MRI, yaitu adalah coil gradient. Coil gradient digunakan untuk membangkitkan suatu medan magnet yang mempunyai fraksi kecil terhadap medan magnet utama. Gradient digunakan untuk memvariasikan medan pada pusat magnet. Terdapat 3 medan yang saling tegak lurus antara ketiganya, yaitu bidang X, Y, dan Z. Fungsinya berbeda-beda sesuai dengan irisan yang dipilih, seperti aksial, sagital, serta korona. Sistem pencitraan berfungsi membentuk citra yang terdiri dari 3 buah kumparan koil, yaitu yang pertama adalah gradien koil X untuk membuat citra potongan sagital, yang kedua adalah gradien koil Y untuk membuat citra potongan korona, yang terakhir adalah koil Z untuk membuat citra potongan aksial. Bila gradien koil X, Y, dan Z bekerja sama, maka akan terbentuk potongan oblik. Selanjutnya, instrumen dari MRI adalah coil radiofrekuensi. Fungsinya untuk mengirimkan dan menerima radiofrekuensi. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu surface coil dan volume coil. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah jenis coil berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis coil. Yang pertama adalah body coil. Body coil berbentuk lingkaran dan terdapat di dalam Henry. Coil ini dapat berfungsi sebagai transmitter dan receiver, memancarkan pulsa radiofrekuensi untuk semua jenis pemeriksaan organ tubuh dan menerima sinyal pada objek tubuh yang besar seperti abdomen serta toraks. Yang kedua adalah head coil jenis volume coil. Head coil berbentuk seperti helm dan dipasangkan mengelilingi kepala pasien. Coil ini berfungsi untuk menerima sinyal pada pemeriksaan kepala, sedangkan sinyal radiofrekuensi pemancar diberikan oleh body coil. Yang ketiga, spine coil jenis fast array. Spine coil berfungsi sebagai penerima sinyal radiofrekuensi dan digunakan untuk organ tulang belakang. Yang keempat adalah brace coil jenis fast array. Brace coil berfungsi sebagai penerima sinyal radiofrekuensi dan digunakan untuk organ payudara. Yang kelima adalah cervical coil jenis volume coil. Cervical coil berfungsi sebagai penerima sinyal radiofrekuensi dan digunakan untuk pemeriksaan organ leher. Yang keenam adalah knee coil jenis volume coil. Knee coil berfungsi sebagai penerima sinyal radiofrekuensi dan digunakan untuk pemeriksaan lutut. Yang ketujuh adalah surface coil. Surface coil adalah jenis coil yang digunakan untuk organ yang berada pada permukaan. Contoh seperti organ ekstremitas. Yang terakhir, yang ke-8 adalah sim coil. Sim coil berfungsi untuk menjaga kehomogenan medan magnet utama. Sim coil terletak di dalam dendri pada sisi lateral tubuh pasien. Beginilah gambaran dari surface coil serta transmitter yang digunakan untuk pemeriksaan ekstremitas. Selanjutnya adalah instrumen
MRI, yaitu perangkat komputer yang di dalamnya berfungsi sebagai controller atau untuk mengatur parameter dan sebagai processing data atau untuk merekonstruksi gambaran. Yang terakhir dari instrumen MRI adalah patient holding system, perangkat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Contoh meja pemeriksaan dengan bahan ferromagnetik. Dibutuhkan juga perangkat tambahan untuk keamanan dan kenyamanan pasien, contoh airplug, alarm pasien, monitor untuk berkomunikasi dengan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salahnya itu datangnya dari saya, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.